Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi penulis dikasih link sama pemirsa ya soal pemalsuan oli di Kalimantan Barat. Itu dipastikan melibatkan Pertamina. Kalau dari cirinya adalah dari Pertaminanya nggak laporan polisi. Yang berikutnya adalah ditemukan banyak ya drum-drum kemasan-kemasan dari Pertamina. Nah, Pertamina sendiri merupakan lembaga yang sangat besar. Jadi nggak jelas yang disebut terlibat itu dari bagian mananya. Nah, dari bagian hulunya atau bagian hilirnya dari industri pelumas. Kalau dugaan penulis sih pemalsuan tidak dilakukan oleh lembaga yang sama, bukan dari bagian organisasi yang sama. Jadi yang memalsu bukan dari yang produksi pelumasnya, bukan dari bagian yang mengolah cairan olinya, tapi mungkin dari bagian yang mengemasnya, bagian yang memasuk bahan kemasannya, bahan labelnya, dari kode barcode-nya. Jadi ada yang ngomong ditawari kode barcode produk Pertamina. Jadi artinya dengan kode barcode tersebut kita bisa seolah-olah produknya itu dari Pertamina resminya. Dicek scan barcode tembus. Jadi seolah-olah seperti itu ya. Jadi ya kalau orangnya Pertamina dari sisi pemasoknya, ya bukan nggak heran kalau botolnya itu sama dengan aslinya, tutup botolnya sama dengan aslinya, labelnya sama dengan aslinya. Sama tentu relatif juga ya, karena bisa jadi ya mungkin plastiknya yang dipakai sama, tapi kualitas cetakannya mungkin beda. Dari sisi oli juga ya bakal bervariasi, mungkin ada yang bagus, mungkin ada yang jelek. Yang jelas kalau oli palsu ya pasti akan ada yang beda dari oli asli. Entah yang memalsu ini menggunakan metode apa ya, karena kalau olinya terlalu cepat merusak bakal cepat ketahuan. Pertamina sendiri ya aneh juga nggak melakukan tindakan, karena ya oli palsu biasanya kualitasnya lebih rendah kalau kelasnya sudah kelas Pertamina. Kalau kelasnya kelas oli dealer, palsunya bisa aja lebih baik, tapi kalau kelasnya Pertamina ya olinya biasanya lebih buruk. Nah, dengan kualitas lebih buruk, pendapat orang akan ya jadi turun terhadap oli tersebut. Dan ini sudah banyak terjadi terhadap oli meseran. Jadi mulai dari zaman dulu ya, nggak dulu sekali sih, mulai dari awal-awal penulis rekomendasi oli meseran, itu sudah cukup banyak orang yang ngomong meseran yang saya beli itu kok gak enak ya, kasar, mesin panas gitu ya. Ada juga yang bikin jebol kampasnya transmisi, kampas kopling itu katanya jadi habis. Ngomongnya beli di Pertamina ya, tapi ya setelah penulis sendiri beli oli di Pertamina terus dapat yang kualitasnya jelek, ya penulis jadi ragu apakah SPBU Pertamina itu bisa dijamin kualitasnya. Dan ya ternyata setelah makin banyak laporan, SPBU Pertamina jelas tidak bisa diandalkan. Jelas bahwa ya SPBU Pertamina itu bisa menjual yang palsu juga. Nah, untuk sementara penulis masih berpendapat bahwa
yang dijual di SPBU Pertamina, yang dikelola Pertamina masih resmi. Tapi ya tidak menutup kemungkinan oli yang dijual di Coco pun palsu. Karena yang memalsu orang Pertamina. Yang jelas penulis beli oli di Coco di SPBU Pertamina resmi di Bright Mart itu kualitas olinya buruk. Dan sekarang penulis belum pernah menemukan produk versi 2025 yang kualitasnya sebaik dulu. Meseran P40 lebih buruk, meseran SI40 lebih buruk, Pastron Ungu lebih buruk, Prima XP lebih buruk, ya sudah buruk dari dulu. Meseran Super sudah buruk dari dulu. Komane Mediterranean juga ya nggak begitu sip. Beda sekali dengan ya, zaman ketika penulis masih pakai Suzuki Spin ya. Itu oli meseran Super pun sudah oke, termasuk oke. Jadi meseran Super itu di Suzuki Spin bisa tahan sekitar 4.000-4.500 km. Sementara itu motor skuter LE itu tahan 2.000 km. Oli Kicksmatic tahan 2.000 km. Oli Extend tahan 500 km. Oli Enduro tahan 2.000 km. Jadi saat itu meseran Super masih bagus. Tapi ya akhir-akhir ini meseran Super ya sudah cukup lama juga itu kualitasnya turun. Sekarang yang lain-lain pun pada turun. Yang jelas sekarang ini meseran yang ya menurut penulis asli bukan palsu, kualitasnya sudah turun. Dan yang palsu jelas kualitasnya sangat parah lah. Kualitasnya jauh di bawahnya. Banyak keluhan juga ya. Bahkan di motor mobil yang olinya harusnya tahan 2.000 atau 1.000 km, di beberapa ratus kilometer sudah kasar. Penulis juga jadi salah satu korban dari oli palsu ini ya. Padahal beli SPBU, tapi ya ternyata palsu. Jengkel juga kan. Padahal berpikir, wah ini kalau beli SPBU pasti asli. Tapi ternyata enggak, dapat palsu. Yang ternyata, ya baru dipakai piro 1.000 km kasar suara mesin yang akhirnya. Dulu itu suara mesin kalau pagi nggak pernah suara tak 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 keras gitu ya. Sekarang jadi bersuara keras. Sampai jengkel penulisnya. Penulisnya sekarang nggak berani ya rekomendasi meseran. Ya soalnya terlalu banyak palsu. Jadi akhirnya kemudian mau merekomendasikan yang versi drum. Versi drum itu padahal lebih rendah ya secara kualitas dari yang versi botolan, karena ya yang versi drum sudah teroksidasi. Karena sudah teroksidasi ya kemampuannya turun. Ya karena dari Pertamina yang memalsu, ya SPBU nggak akan lepas juga, karena ya SPBU kebanyakan dikelola swasta, dan bahkan kalau korupsinya terlalu besar ya bukan nggak mungkin barang oli-oli yang dijual di toko resmi Pertamina, di Bright Mart, di SPBU yang kodenya 314151 dan seterusnya itu palsu. Ya sebenarnya sih walau olinya nggak palsu, penulis sudah nggak rekomendasi kebanyakan oli Pertamina karena kualitasnya sudah turun. Nah dengan adanya palsu ini penulis ya jadi nggak begitu lagi memaksa harus pakai oli Pertamina, karena ya resiko palsu itu pernah penulis kejadian sendiri sampai
ya bikin mesin jadi cacat permanen. Yang beli di lapak online biasanya di Tokopedia itu kan banyak juga ya, seperti misalnya Sadikun di Pratama atau apa gitu ya. Itu kan dealer ofisial, penyalur resmi oli Pertamina. Nah kalau korupsinya sudah di level Pertamina, ya yang retail resmi seperti itu juga nggak bisa diandalkan. Karena bisa aja mereka dibohongi oleh Pertamina-nya. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah alternatifnya. Penulis sendiri masih rekomendasi Mediterranean Bio ya, karena penulis coba oke, dan rasanya masih belum ada palsunya. Tapi entah sebulan lagi ya. Kalau sekarang rasanya masih belum ada palsu. Entah yang di Nami Store itu palsu apa enggak ya, karena stoknya terlalu banyak. Tapi jelas kalau oli populer biasanya dalam waktu dekat akan dipalsu. Jadinya kemudian sekarang rekomendasinya adalah oli-oli langka atau oli-oli yang sudah mulai punah. Sulit cari rekomendasi oli yang masih tetap produksi. Kebanyakan oli yang direkomendasikan akhirnya kemudian jadi punah. Kebanyakan oli juga banyak yang terlalu encer, banyak yang terlalu ngejar viscosity index. Ini juga termasuk merek Castrol ya, Castrol yang penulis yakin asli karena logonya hologram. Terus oli Shell juga yang tembus, dicek di website resminya, ada hologramnya, ada stiker yang bisa berubah warna kalau basah. Belinya juga di SPBU. Masalahnya ahli-ahli oli sekarang terlalu gila sama viscosity index. Karena pakar-pakar oli lokal itu juga terlalu mania dengan viscosity index. Sama sekali nggak ada alasan untuk memuja-muja viscosity index, tapi ya katanya oli yang bagus viscosity indexnya tinggi. Katanya kalau dingin biar mesinnya cepat naik. Dan mereka nggak berpikir viscosity index itu dipakai waktu kapan. Angka depan dari oli yang misalnya 10W40, 5W40, 0W40, W-nya itu dari mana juga mereka nggak pernah jelaskan. Padahal angka 10W, 5W, 0W itu diujinya bukan di suhu di atas 0 derajat Celcius. Dicobanya di suhu minus 15 derajat Celcius. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa persen daerah di Indonesia yang suhunya itu misalnya min 20 derajat Celcius? 1% kah? 0,1% kah? 0,001% kah? Itu ya yang kita harus mikir. Jadi beli oli yang katanya viscosity indexnya tinggi, yang katanya hebat untuk daerah dingin, tapi ternyata manfaatnya baru bisa dirasakan di daerah yang suhunya minus 20 derajat Celcius. Untuk apa? Gitu. Untuk apa? Padahal kita misalnya seumur hidup nggak pernah parkir mobil di daerah yang suhunya minus 20 derajat Celcius. Padahal ya viscosity index tinggi itu juga membawa konsekuensi. Konsekuensi olinya jadi berkurang kekentalannya ketika dipakai kencang. Jadi oli sudah encer jadi makin encer lagi. Oli yang ketika di suhu 100 derajat kekentalannya misalnya 13 CPS, ketika dipakai ngebut jadi cuma 10 CPS. Padahal yang namanya oli itu tidak boleh terlalu encer. Kalau kita baca-baca soal fuel dilution, problem utama fuel dilution adalah membuat oli jadi encer. Dan kalau oli sudah terlalu encer, bisa membuat kerusakan. Nah ini nggak ada fuel dilution, nggak ada apa,
hanya dipakai ngebut aja olinya jadi encer. Nah, masalah oli yang terlalu encer ini yang salah, yang jarang sekali dibahas oleh para pakar-pakar oli lokal. Rekomendasinya selalu oli encer, oli encer, oli encer. Tapi bahaya ketika oli terlalu encer sering diabaikan. Dan jenis-jenis kejadian yang bikin oli encer pun nggak pernah diceritakan. Bioluminescence nggak diceritakan, SEER juga nggak diceritakan. Ya akhirnya kebanyakan oli di Indonesia itu nggak layak pakai. Dan ini berdasarkan pengalaman nyoba banyak oli ya. Kalau memang olinya cuma oli-oli kelas murah, kebanyakan harganya kurang dari 200.000. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.